Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita belajar PPKN dengan materi dinamika perwujudan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan tujuan pembelajaran ini kamu dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara, serta perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Sekarang, Ibu akan menerangkan pengertian dinamika. Dinamika adalah gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya, bangsa selalu mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Pada hari ini kita membahas 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Kedua, pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Sekarang kita masuk kepada masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya: A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. B. Pembentukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau PEMESTA yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vince Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan misi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia. F. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokrasi. 2.
Masa Orde Lama 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita ini diharapkan kamu dapat mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. 1. Jelaskan bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. 2. Tuliskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan. 3. Tuliskan tujuan utama pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 18 Agustus 1948. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. 5. Tuliskan penyimpangan terhadap Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.